kalau genap misalnya ada 2 hakim yang setuju A, 2 hakim setuju B misalnya, ini kan nggak bisa diambil keputusan, maka harus ganjil. Nah, pemeriksaan acara cepat ini dilakukan untuk apa saja? Ya, dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu. Ya, jadi ini kalau dilihat dari surat permohonan banding atau gugatannya itu memang ini mah ada indikasi soal formal itu tidak terpenuhi. Ya, misalnya jangka waktu menyampaikan bandingnya tidak sesuai, jangka waktu menyampaikan gugatan tidak sesuai, ya itu cukup dengan acara tepat. Karena sudah ada indikasi bahwa sengketa pajak tertentu ini tidak terpenuhi, ketentuan formalnya tidak terpenuhi. Kemudian gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak gugatan diterima. Ya, jadi kalau memang ada sengketa gugatan ya, memang ketentuannya kan 6 bulan. Namun kalau memang tidak diputus, biasanya dari pemeriksaan biasa nanti akan dipindah ke pemeriksaan acara cepat. Ya. Kemudian tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai bentuk putusan pengadilan. Jadi ada istilah salah hitung, salah tulis ya di dalam sebuah putusan pengadilan. Nah biasanya kalau ada putusan ini yang ada salah tulis, salah hitung itu ceritanya panjang. Ya, dari putusan pengadilan pajak ini akan disampaikan ke DJP atau kepada para pihak. Kemudian kalau di DJP panjang itu, bisa kalau prosedurnya panjang sehingga nanti dikembalikan lagi oleh pihak DJP atau pihak pemohon banding ya agar putusannya ini dibetulkan. Sangat mungkin putusan pengadilan pajak ini ternyata salah mencantumkan SK keberatan misalnya, atau salah mencantumkan keputusan-keputusan yang diajukan gugatan, nomornya, tanggalnya, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya pembetulan ya, kesalahan tulis, kesalahan hitung. Nah itu kalau dimasukkan, itu prosesnya bukan dengan pemeriksaan biasa, tapi cepat. Kemudian sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum, bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Jadi gini ya, jadi teman-teman setiap permohonan ke suatu pengadilan pada dasarnya tidak akan ditolak. Ini pengadilan pajak, tapi ternyata ada permohonan soal pidana pajak. Ada permohonan soal permintaan ganti rugi atau soal permohonan mendekati tentang masalah perdata misalnya. Misalnya ada wajib pajak yang merasa dia dipotong oleh pihak lain, ya menurut dia nih dia harusnya tidak terutang, harusnya kan lari ke keberatan dulu, tapi dia langsung masuk ke minta gugatan atau langsung ke banding, bisa-bisa saja. Dan semuanya itu pada dasarnya tidak akan ditolak oleh pengadilan, akan diterima, diproses. Nah, cara memprosesannya adalah dengan pemeriksaan acara cepat. Yang salah satunya adalah memeriksa sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum, bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Nah, kalau untuk pemeriksaan cepat seperti ini, teman-teman, itu tidak dimintakan SUP oleh pengadilan pajak. Begitu dia terima permohonannya, langsung nanti dilakukan pemeriksaan tanpa prosedur yang normal ya. Biasanya pengadilan pajak kan minta SUB, surat tanggapan atau surat bantahan, ini tidak. Begitu masuk ya langsung akan coba disidangkan. Nah caranya dengan pemeriksaan acara cepat. Putusan dalam pemeriksaan cepat itu diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan diterima. Ya waktunya adalah hanya 30 hari ya.
sejak waktu pengajuan banding atau gugatan diterima. Dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan, pengadilan pajak wajib mengambil keputusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui. Ya, memang kalau dalam hal gugatan ini agak kurios ya, beda dengan banding. Kalau gugatan ini kalau jangka waktu 6 bulan tidak dipenuhi, itu soalnya akan menyangkut kepentingan para pihak yang sangat mendesak. Misalnya saja kasus penagihan pajak. Ini ada wajib pajak atau penanggung pajak yang mengajukan gugatan karena hartanya disita. Nah, ini jangka waktunya harus 6 bulan ya prosesnya. Nah, sayang kalau misalnya ini lebih dari 6 bulan kan terjadi suatu kondisi wajib pajak atau pihak-pihak tadi yang mengajukan banding atau gugatan ini kan jadi persoalan nih. Ya, mengajukan gugatan, bukan banding ya. Gugatan jadi persoalan. Ya, ini karena tidak ada kepastian hukum terhadap harta-harta yang disita. Apakah ini memang sah atau tidak? Nah, oleh karena itu memang untuk gugatan ini agak kurios ya. Jadi kalau begitu ada 6 bulan lebih akan diganti ke arah ke pemeriksaan acara cepat. Kemudian sekarang pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim ketua, hakim anggota, ya kemudian di situ ada paniteranya, ada terbanding dan pemohon banding. Ya. Nah, yang menarik di sini pemohon banding ini bila diperlukan. Jadi teman-teman, maksud bila diperlukan ini apa? Jadi pada saat kalau kita akan melakukan sidang banding, jadi seringkali saya dulu ya pada saat ikut di pengadilan pajak, ya itu kita sebagai yang terbanding itu harus menunggu pemohon banding, ya. Jadi kalau misalnya pemohon banding ini tidak datang, ya kita tunggu. Nanti kalau memang jamnya tertentu tidak datang, baru sidang dimulai. Ya, jadi pemohon banding itu tidak wajib untuk hadir. Kalau terbanding, nah ini wajib. Nah, dan waktu-waktu untuk sidang di pengadilan pajak ini, walaupun sudah ditentukan misalnya untuk PTA, PTB itu wajib pajak A, B itu udah jam-jam sekian, tapi pada saat jam tertentu dia nggak hadir, kita biasanya tidak secara otomatis sidang itu dilakukan walaupun kita hadir. Namun mereka biasanya panitera itu minta mohon ditunggu dulu. Kadang-kadang konfirmasinya baru datang hari itu. Ya, beberapa kali saya begitu ya. Jadi begitu kita sudah dapat jadwal jam pagi misalnya, pagi untuk sidang, ternyata tiba-tiba dia menghubungi panitera nggak bisa datang pagi, maunya bisanya sore. Sehingga saya dan tim ini, ya, dan tim yang mewakili dari DJP ini, ya dari pagi sampai siang. Itu mending kalau jamnya pasti. Nah, itu kadang-kadang bikin kesel ya kalau kita dari pihak DJP mewakili sidang banding. Ya. Kita mau pergi kadang-kadang wajib pajaknya tiba-tiba datang. Nah, itu yang bikin kesel ya. Padahal kita sudah dijanjikan jam 9, kita udah hadir dari jam 8. Begitu sampai jam 9 nggak ada, kita tanya panitera, tunggu dulu Pak, tunggu dulu deh. Nah, tunggu akhirnya sampai jam 12. Oh ya Pak, mungkin mereka konfirmasi setelah istirahat siang. Nah, setelah istirahat siang itu kadang-kadang nggak tentu juga jamnya. Sehingga kita ya nunggu dari pagi sampai sore, sampai WP pemohon banding hadir. Tapi kalau jam 2 misalnya ditunggu nggak ada, biasanya langsung sidang dilakukan. Kemudian
pemeriksaan dengan acara biasa hanya dilakukan bila surat permohonan telah memenuhi persyaratan formal. Nah, kalau permohonan tidak memenuhi persyaratan formal akan dilakukan dengan pemeriksaan acara cepat. Ya. Jadi yang dinamakan majelis hakim itu sebenarnya terdiri dari ada hakim ketua, ada hakim anggota, di situ ada paniteranya, dan kemudian ada terbanding dan pemohon banding. Ya.